Aku berdiri di depan cermin besar di ruang rias hotel mewah itu. Gaun pengantin putih yang dipilih Mama terasa berat di badanku. Rambutku disanggul rapi, makeup tebal, tapi wajahku pucat sekali. Hari ini aku, Naila Putri, 24 tahun, resmi menjadi istri Raihan Arkanda. Laki-laki yang baru aku kenal 2 minggu lalu. Semuanya bermula dari utang papa. Perusahaan kecil keluarga kami hampir bangkrut. Papa pinjam uang dari perusahaan besar milik keluarga Raihan. Bunga pinjaman membengkak, papa sudah tidak tahu lagi harus kemana. Lalu datanglah tawaran itu. Kalau aku mau menikah dengan Raihan, semua utang lunas, bahkan papa dapat modal baru untuk bangun lagi usahanya. Aku menangis semalaman saat papa cerita. Tapi aku anak tunggal. Aku tidak tega lihat mama menangis setiap malam karena takut rumah disita. Akhirnya aku mengangguk. Hanya satu syarat dari Raihan, pernikahan ini cuma formalitas, tidak ada perasaan, tidak ada kewajiban suami istri yang sebenarnya. Pernikahan digelar megah di ballroom hotel bintang 5. Tamu lebih dari 500 orang. Kebanyakan rekan bisnis keluarga Raihan. Mereka semua tersenyum lebar, mengucapkan selamat, tapi aku tahu mereka cuma datang karena takut menolak undangan CEO muda yang terkenal dingin itu. Aku berjalan di karpet merah menuju pelaminan. Kaki terasa lemas. Papa menggandengku, tangannya dingin. Mama di bangku depan sudah menangis sejak tadi. Di pelaminan, Raihan sudah berdiri tegak. Jas hitamnya rapi sekali. Dasi hitam, sepatu mengkilap. Wajahnya tampan, tinggi, bahu lebar, tapi matanya kosong. Tidak ada senyum, tidak ada hangat. Dia bahkan tidak menoleh saat aku naik ke pelaminan. Akad nikah berlangsung cepat. Aku hanya mengangguk saat ditanya apakah menerima. Suaraku hampir hilang. Setelah itu, sesi foto. Raihan memegang tanganku sekadarnya, dingin, seperti memegang benda mati. Setiap kali fotografer bilang, "Senyum dong," aku memaksa bibirku naik sedikit. Raihan tidak. Wajahnya datar sepanjang acara. Saat tamu mulai sungkem dan beri ucapan selamat, aku hampir menangis. Semua bilang, "Wah, cocok sekali kalian. Semoga langgeng ya, cantik banget pengantinnya." Aku cuma tersenyum kaku. Raihan menjawab singkat, "Terima kasih." Hanya itu. Tidak ada pelukan, tidak ada cium kening, tidak ada apa-apa. Acara makan malam berlangsung ramai. Aku duduk di meja utama di samping Raihan. Piringku penuh, tapi aku tidak nafsu makan. Perutku mules dari pagi karena takut. Raihan makan dengan tenang, seperti biasa saja. Beberapa kali teman kuliahku mendekat, ingin ngobrol. Aku senang sekali ada wajah familiar. Tapi setiap kali aku mulai cerita, Raihan langsung melirik jam, seolah memberi kode bahwa aku terlalu lama. Akhirnya teman-temanku pamit dengan canggung. Malam semakin larut. Acara selesai jam 10. Kami diantar ke suite pengantin di lantai paling atas. Kamarnya besar sekali. Kasur king size dengan kelambu putih, bunga mawar merah di mana-mana, lampu temaram, aromaterapi yang harum. Semua orang bilang ini malam paling romantis dalam hidup. Tapi bagi aku, ini malam paling mencekam. Pintu kamar ditutup. Hanya ada aku dan Raihan. Aku masih pakai gaun pengantin, berdiri di dekat pintu, tangan saling genggam karena gemetar. Raihan langsung lepas jasnya, taruh di kursi. Dia buka dasi, buka kancing ke meja atas, lalu duduk di pinggir kasur. Dia menatapku lama, tanpa ekspresi. Aku menunggu dia bicara duluan. Hatiku berdegup kencang. Apa dia akan langsung memelukku? Apa dia akan marah? Apa aku harus mulai duluan? Pikiranku berputar-putar. Raihan akhirnya membuka mulut. Suaranya datar, dingin sekali. Ini cuma perjanjian kertas. Jangan berharap apa-apa dariku. Aku terpaku. Kata-kata itu seperti tamparan. Aku sudah tahu isi perjanjian, tapi mendengar langsung dari mulutnya malam ini, rasanya sakit sekali. Air mataku hampir jatuh, tapi aku tahan. Aku cuma mengangguk kecil. Raihan melanjutkan, "Kamu tidur di sofa itu. Aku tidak suka ada orang lain di kasurku." Dia menunjuk sofa panjang di sudut kamar. Hanya ada bantal kecil dan selimut tipis. Tidak ada ekstra blanket. Aku melihat kasur besar yang empuk,
penuh bantal dan selimut tebal. Tapi aku tidak berani protes. Aku cuma mengangguk lagi. Raihan bangun, masuk kamar mandi. Aku masih berdiri di tempat yang sama. Gaun ini berat, resletingnya di belakang, aku tidak bisa buka sendiri. Tapi aku takut minta tolong. Akhirnya aku duduk di sofa, coba tarik resleting pelan-pelan sampai berhasil. Gaunnya aku lipat rapi, taruh di kursi. Aku pakai camisole putih dan celana pendek yang sudah disiapkan di koper. Raihan keluar dari kamar mandi. Dia sudah pakai kaos hitam dan celana pendek olahraga. Rambutnya basah, badannya masih beruap. Aku buru-buru pura-pura sibuk susun barang di koper supaya tidak kelihatan menatap. Dia langsung naik kasur, matikan lampu utama, tinggal lampu tidur kecil di sampingnya. Kamar langsung gelap dan sunyi. Hanya suara AC yang berisik pelan. Aku duduk di sofa, tarik selimut tipis sampai dada. Sofa ini keras, dingin, sempit. Aku melipat badan supaya muat. Kedinginan. Jam di dinding menunjukkan pukul 11 malam. Aku menatap langit-langit. Pikiranku penuh. Besok aku harus tinggal di rumahnya yang besar itu. Aku harus jadi sekretarisnya di kantor karena dia bilang lebih mudah mengawasiku. Aku tidak boleh cerita ke siapa-siapa bahwa ini pernikahan paksa. Aku harus pura-pura bahagia di depan orang tua kami. Air mataku akhirnya jatuh. Aku tutup mulut dengan bantal kecil supaya tidak ada suara. Aku takut Raihan bangun dan marah. Tangisanku semakin menjadi. Aku ingat papa yang tersenyum lega tadi sore, mama yang bilang, kamu beruntung dapat suami kaya. Aku ingat teman-temanku yang iri lihat gaunku. Mereka tidak tahu aku sedang masuk ke penjara mewah. Di kasur, Raihan berganti posisi tidur. Aku langsung diam, takut dia dengar. Beberapa menit kemudian terdengar napasnya teratur. Dia sudah tidur nyenyak. Sementara aku meringkuk kedinginan, perutku mules, hati remuk. Aku bertanya dalam hati, apa aku bisa bertahan setahun seperti ini? Perjanjiannya kan cuma setahun. Setelah itu boleh cerai kalau aku mau. Tapi setahun terasa sangat lama. Apalagi malam pertama yang semua orang bilang indah, bagiku justru malam paling menyedihkan dalam hidupku. Aku memejamkan mata, berusaha tidur. Tapi setiap kali hampir terlelap, aku teringat wajah dingin Raihan tadi. Aku takut besok pagi dia marah kalau aku bangun telat. Aku takut dia buat aturan-aturan baru yang lebih ketat. Aku takut, aku akan benar-benar sendirian di rumah besar itu. Jam sudah menunjukkan tengah malam. Aku masih terjaga. Sofa terasa semakin keras. Selimut tipis tidak cukup menghangatkan badan. Aku menarik lutut ke dada, berusaha kecil mungkin supaya hangat. Air mata masih mengalir pelan. Aku berdoa dalam hati, semoga besok tidak lebih buruk dari hari ini. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu ini baru permulaan. Aku terbangun karena badanku menggigil. AC kamar suite ini dingin sekali, kayak 16 derajat, dan selimut tipis yang aku pakai sama sekali nggak membantu. Sofa keras, punggungku pegal, leherku kaku. Jam di dinding menunjukkan pukul 3 lelet. Gelap banget, cuma ada cahaya samar dari lampu tidur kecil di sisi kasur Raihan. Aku pelan-pelan duduk, coba gosok lengan supaya hangat. Mataku langsung tertuju ke kasur besar di tengah kamar. Raihan nggak tidur lagi. Dia duduk di ujung kasur, punggung menghadapku, cuma pakai celana pendek olahraga hitam. Atasannya nggak dipakai. Cahaya laptop di pangkuannya menerangi badannya yang, ya Tuhan, bikin aku langsung salah tingkah. Bahunya lebar, otot punggungnya kelihatan jelas setiap kali dia gerak. Kulitnya putih bersih, rambutnya yang biasanya rapi sekarang agak berantakan. Aku buru-buru alihkan pandangan, takut ketahuan ngeliatin. Tapi terlambat. Dia kayak merasakan ada yang melihat. Kepalanya menoleh sedikit, matanya menangkap aku yang masih duduk kaku di sofa. Aku langsung pura-pura batu kecil, buka koper cari apa saja biar kelihatan sibuk. Tangan aku gemetar. Aku takut dia marah karena aku bangun tengah malam dan mengganggu dia kerja. Raihan gak bilang apa-apa. Dia cuma menatapku beberapa detik, lalu balik lagi ke laptopnya. Jari-jarinya kembali mengetik cepat. Aku diam saja, gak berani gerak terlalu banyak. Kamar kembali sunyi, cuma suara ketikan dan AC. Beberapa menit kemudian aku gak tahan lagi. Badanku benar-benar kedinginan. Aku pelan-pelan berdiri,
Jalan ke kamar mandi dengan langkah kecil supaya nggak bikin suara. Aku buka keran air hangat, cuci muka, coba hangatin tangan. Wajahku di cermin bengkak karena nangis tadi malam. Mata merah, kelihatan capek banget. Aku tarik napas panjang, coba tenangin diri. Pas aku keluar dari kamar mandi, aku kaget setengah mati. Raihan udah berdiri di depan pintu kamar mandi, tangannya bersedekap di dada. Masih tanpa baju. Aku langsung mundur selangkah, punggung nempel ke pintu. Jantungku kayak mau copot. Dia menatapku dari atas sampai bawah, lalu matanya berhenti di wajahku. Aku sadar pipiku pasti masih basah karena air wudhu tadi. Aku buru-buru hapus dengan lengan baju. Dia nggak ngomong, cuma tatap terus. Tatapannya tajam, tapi entah kenapa nggak bikin takut seperti biasanya. Lebih kayak penasaran. Aku nggak tahu harus ngapain. Akhirnya aku cuma menunduk, mainin jari jemari yang dingin. Suasana jadi canggung banget. Aku nunggu dia balik ke kasur atau marah atau apa saja, tapi dia malah tetap berdiri di situ. Lalu dia bergerak. Bukan ke arahku, tapi ke kasurnya. Dia ambil selimut tebal yang dia pakai tadi malam, selimut besar berwarna abu-abu yang kelihatan hangat banget, dan tanpa ngomong apa-apa, dia lempar ke arahku. Selimutnya mendarat pas di pelukanku. Aku bengong, cuma bisa pegang selimut itu dengan kedua tangan. Raihan nggak menoleh lagi, dia langsung balik duduk, buka laptop, lanjut kerja. Seperti nggak ada apa-apa. Aku masih berdiri mematung beberapa detik, coba proses apa yang barusan terjadi. Akhirnya aku pelan-pelan balik ke sofa, bawa selimut tebal itu. Aku buka, taruh di badanku, dan, ya ampun, hangat sekali. Bau sabun mandi dia masih menempel di selimut itu, wangi maskulin yang bikin aku malu sendiri karena menciumnya dalam-dalam. Aku selonjoran lagi di sofa, kali ini badanku langsung hangat. Pegal-pegalnya masih ada, tapi setidaknya nggak kedinginan lagi. Aku menatap punggung Raihan yang masih fokus ke laptop. Cahaya biru dari layar menerangi wajah sampingnya. Rahangnya tegas, alisnya agak berkerut. Dia kelihatan capek, tapi nggak mau tidur. Aku penasaran, kenapa dia kerja jam segini? Apa dia juga nggak bisa tidur karena malam pertama ini? Tapi aku langsung tepis pikiran itu. Mustahil. Dia kan jelas-jelas benci aku. Mungkin dia emang kerjaan banyak. Sio kan gitu. Aku coba pejamkan mata lagi. Kali ini lebih mudah tidur karena hangat. Tapi sebelum benar-benar terlelap, aku masih sempat mikir. Tadi itu apa maksudnya? Dia benci aku, tapi kok kasih selimut? Dia bilang gak mau ada orang di kasurnya, tapi kok peduli aku kedinginan? Pikiran itu berputar-putar sampai akhirnya aku ketiduran lagi. Pagi harinya aku bangun karena sinar matahari masuk dari celah gorden. Jam sudah menunjukkan pukul 7 lelet. Aku langsung panik. Raihan pasti sudah bangun dari tadi. Aku buru-buru duduk, lihat sekeliling. Kasur sudah rapi, laptop nggak ada, Raihan juga nggak ada di kamar. Cuma ada secari kertas di meja kecil dekat sofa. Aku ambil kertas itu dengan tangan gemetar. Tulisannya rapi, tegas, khas Raihan. Bangun jam 8, check out jam 9. Aku tunggu di lobi. Jangan telat. Hanya itu. Nggak ada, selamat pagi, nggak ada, sudah sarapan belum, nggak ada apa-apa lagi. Tapi entah kenapa, aku tersenyum kecil. Setidaknya dia nggak marah aku tidur lama. Aku buru-buru mandi, pakai baju santai yang sudah disiapkan, kemeja putih dan celana jeans, lalu rias wajah tipis-tipis. Pas lipat selimut tebal yang dia kasih tadi malam, aku ragu. Aku taruh balik di kasur atau bawa pulang? Akhirnya aku lipat rapi, taruh di ujung kasur. Turun ke lobi, Raihan sudah duduk di sofa tunggu. Pakai kemeja biru tua lengan digulung, celana hitam, sepatu mengkilap. Dia lagi baca sesuatu di HP. Pas lihat aku datang, dia langsung berdiri, gak bilang apa-apa, cuma anggukan kecil ke arah pintu keluar. Kami naik mobil yang sama. Supirnya sudah menunggu. Sepanjang perjalanan ke rumah barunya, rumah kami sekarang, Raihan cuma diam, fokus ke HP. Aku duduk di sebelahnya, tangan di pangkuan, gak berani gerak terlalu banyak. Tapi di tengah jalan, aku gak sengaja melirik ke arahnya. Dia lagi selonjoran santai, kakinya panjang, dan
Selimut tebal yang aku lipat tadi pagi ada di pangkuannya sekarang. Dia bawa selimut itu ke mobil. Aku bengong. Dia sadar aku ngeliat, langsung tarik selimut itu nutupin paha, pura-pura baca HP lagi. Aku menunduk, sembunyikan senyum kecil yang gak bisa aku tahan. Hati aku masih takut sama dia. Masih benci cara dia dingin. Tapi tadi malam dan pagi ini, ada sesuatu yang aneh. Sesuatu yang bikin aku bertanya-tanya, apa laki-laki ini beneran sekejam yang aku kira? Dan pertanyaan itu terus mengikuti aku sepanjang hari. Sampai kami sampai di rumah besar yang dari sekarang harus aku panggil rumah. Pintu rumah utama terbuka otomatis begitu mobil masuk gerbang. Rumah ini besar sekali, 3 lantai, dikelilingi tembok tinggi dan taman rapi yang kayak di drama Korea. Aku turun dari mobil dengan kaki lelet. 2 asisten rumah tangga langsung menyambut, mengambil koper kami. Reyhan cuma mengangguk kecil ke mereka, lalu masuk duluan tanpa menoleh ke aku. Aku mengikuti dari belakang, tangan memegang tali tas erat-erat. Di dalam, lantai marmer mengkilap, tangga melengkung, lampu kristal besar di langit-langit. Semua terasa dingin dan asing. Aku merasa seperti tamu yang salah masuk rumah. Reyhan naik ke lantai 2, aku ikut. Dia membuka pintu kamar utama, kamar yang jauh lebih besar dari suite hotel kemarin malam. Kasur king size lagi, lemari besar, meja rias, sofa panjang, bahkan ada balkon kecil. Semua warna abu-abu dan hitam, sesuai selera dia. Dia membuka laci meja, mengeluarkan 1 map tipis, lalu meletakkannya di atas kasur. Aku berdiri di ambang pintu, gak berani masuk terlalu dalam. Ini aturan rumah tangga selama kamu tinggal di sini, katanya datar sambil membuka map itu. Baca baik-baik, tanda tangan di halaman terakhir. Aku mendekat pelan, mengambil map itu. Di dalamnya ada 2 lembar kertas A4, ketikan rapi, nomor urut. Aku baca satu persatu, dan setiap poin bikin dada aku semakin sesak. 1. Jangan masuk ruang kerja di lantai 3 tanpa izin. 2. Jangan panggil aku dengan sebutan sayang, mas, atau apapun yang mesra. 3. Jangan sentuh barang-barang pribadiku. 4. Tidur tetap di sofa atau kamar tamu, bukan di kasur utama. 5 jam makan malam paling lambat pukul 7. Kalau aku nggak ada, makan sendiri. 6. Jangan ceritakan masalah pribadi kita ke siapapun, termasuk orang tua. 7. Di depan umum, berpura-pura kita baik-baik saja. 8. Senin sampai Jumat, kamu jadi sekretarisku di kantor. Jam masuk pukul 8 pagi. 9. Jangan menangis atau membuat drama di rumah ini. 10. Setelah 1 tahun, kita cerai dengan tenang kalau kamu mau. Aku membaca sampai selesai dengan tangan gemetar. Ini bukan aturan rumah tangga, ini kayak kontrak penjara. Aku menelan ludah, coba cari suara. Kalau aku langgar satu saja, apa yang terjadi? Tanyaku pelan. Reyhan menatapku dingin. Aku nggak akan marah. Aku cuma akan buat hidupmu lebih susah. Pilih sendiri. Aku nggak jawab apa-apa. Cuma ambil pulpen yang dia sodorkan, tanda tangan di bagian bawah dengan tangan gemetar. Tulisanku jelek sekali, hampir nggak terbaca. Reyhan ambil lagi kertasnya, masukkan map, lalu taruh kembali di laci. Sekarang istirahat. Besok Senin, kita masuk kantor jam 8 tepat. Katanya sambil buka laptop di meja kerjanya yang ada di sudut kamar. Dia sudah nggak peduli lagi sama aku. Aku mengangguk kecil, lalu keluar dari kamar utama. Aku cari kamar tamu di ujung koridor yang dibilang Mbak Siti, salah satu art. Kamarnya kecil, tapi ada kasur single dan selimut tebal. Aku langsung selonjoran, nahan tangis sampai pintu kututup rapat. Malam pertama di rumah ini, aku tidur sendirian di kamar tamu. Nggak ada sofa keras, nggak ada AC terlalu dingin, tapi tetap terasa kosong. Besok paginya aku bangun jam 5 karena takut telat. Aku mandi cepat. Pakai kemeja putih dan rok span hitam yang sudah disiapkan di lemari, rias tipis, rambut dikuncir rapi. Turun ke bawah jam 6 lelet, rumah masih sepi. Aku ke dapur, niat mau bikin sarapan sendiri. Tapi pas masuk dapur, aku kaget. Di meja makan kecil sudah ada 2 piring. 1 piring telur ceplok mata sapi, 2 lembar roti tawar bakar, dan segelas jus jeruk. 1 piring lagi kosong, cuma ada sendok garpu rapi. Di dekat piring kosong ada kertas kecil lagi. Makan.
Jangan kelaparan di kantor. Tulisan tangan Rehan. Aku bengong lama. Dia yang masak ini? Jam berapa dia bangun? Aku duduk, makan pelan-pelan. Telurnya matang pas, rotinya renyah, jusnya segar. Perutku yang dari kemarin gak enak makan akhirnya mau terisi. Aku makan sampai habis, cuci piring sendiri karena gak enak sama Mbak Siti. Jam 7 kurang 15, Rehan sudah turun. Pakai setelan jas abu-abu gelap, dasi hitam, rambut disisir rapi. Dia lihat meja makan yang sudah bersih, cuma mengangguk kecil, lalu langsung ke mobil. Aku buru-buru ikut. Sepanjang perjalanan ke kantor, dia diam lagi. Aku juga nggak berani buka mulut. Kantor Arkanda Group ada di gedung 40 lantai di kawasan SCBD. Aku pernah lewat sini, tapi nggak pernah bayangin bakal kerja di sini, apalagi jadi sekretaris CEO-nya langsung. Hari pertama kerja berat banget. Meja aku tepat di depan ruang Rehan. Setiap orang yang masuk harus lewat aku dulu. Semua karyawan senior pada melotot penasaran. Gosip langsung menyebar, itu istri Pak Rehan ya? Kok jadi sekretaris juga? Aku cuma tersenyum kaku setiap ditanya. Rehan perlakukan aku dingin di depan orang. Kalau ada rapat, dia cuma bilang, ikut, catat ini, tanpa lihat aku. Kalau ada tamu, dia perkenalkan aku cuma sebagai Naila, sekretaris baru. Nggak ada kata istri. Aku sudah siap sih, tapi tetap sakit. Jam makan siang, semua karyawan pada ngajak aku makan bareng. Aku seneng banget akhirnya ada yang ramah. Tapi pas mau ke lift, Rehan tiba-tiba keluar ruangan, tatap aku tajam. Aku langsung batal, bilang ke teman-teman mau ke toilet dulu. Akhirnya aku makan sendirian di pantry kecil, cuma bawa bekal roti dari rumah. Sore hari, jam 5 lelet, semua orang sudah pada pulang. Aku masih duduk di meja, nunggu Rehan keluar. Dia baru keluar jam 7 malam, bawa laptop, langsung bilang, pulang. Di mobil, aku capek banget, kepala pusing, perut lapar lagi. Rehan gak ngomong apa-apa, cuma nyetel musik instrumental pelan. Pas sampai rumah, aku langsung mau ke kamar tamu, tapi Mbak Siti bilang, Bu Naila, makan malam sudah disiapkan di meja makan utama. Aku kaget. Di meja makan besar, sudah ada 2 piring lagi, ayam goreng mentega, tumis kangkung, dan nasi hangat. Rehan sudah duduk, buka dasi, makan pelan. Aku ragu, tapi akhirnya duduk di seberangnya. Kami makan tanpa ngomong. Cuma suara sendok garpu. Habis makan, aku bantu Mbak Siti cuci piring. Pas aku naik ke lantai 2, aku lewat depan kamar utama. Pintunya terbuka sedikit. Aku nggak sengaja lihat Rehan lagi buka laptop di kasur, tapi di meja samping kasur ada kotak makan kosong. Kotak makan yang aku bawa bekal roti tadi siang. Dia bawa pulang kotaknya. Aku bengong lagi. Malam itu aku tidur di kamar tamu dengan perasaan campur aduk. Aturan-aturannya kejam, sikapnya dingin, tapi kok tiap kali aku lapar, selalu ada makanan. Tiap kali aku kedinginan, selalu ada selimut. Aku benci dia, tapi aku juga mulai bingung sama diriku sendiri. Dan kebingungan itu semakin besar setiap hari berikutnya. Hari itu aku sudah capek dari pagi. Rapat demi rapat di kantor, dokumen numpuk, ditambah Rehan minta aku revisi laporan keuangan sampai 3 kali karena ada 1 angka yang salah. Aku nggak berani protes, cuma terus kerja sambil kepala pusing. Makan siang cuma setengah porsi salad, karena perutku sudah mules dari kemarin. Pulang kantor jam 8 malam. Hujan deras banget, mobil masuk garasi, aku langsung turun, mau cepat-cepat ke kamar tamu, mandi air hangat, terus tidur. Badanku rasanya remuk. Tapi begitu masuk kamar utama buat ambil baju ganti, kepala aku tiba-tiba berputar. Pandangan gelap sekejap. Aku pegangan ke dinding, coba tarik napas dalam. Aku kira cuma karena kecapean biasa. Aku masuk kamar mandi, buka keran air panas, berdiri di bawah shower. Tapi makin lama badanku malah tambah lemas. Keringat dingin keluar, tangan gemetar. Aku coba pegang dinding, tapi kakiku nggak kuat lagi. Yang terakhir aku ingat cuma lantai keramik dingin yang aku rasakan di pipi, lalu semuanya gelap. Aku sadar perlahan karena ada yang menepuk-nepuk pipiku pelan. Bau obat dan alkohol medis menusuk hidung. Kepalaku berat banget.
Aku buka mata pelan-pelan, dan yang pertama aku lihat adalah wajah Rehan yang sangat dekat dengan wajahku. Matanya merah, rambut berantakan, kemeja lengan digulung sampai siku, kancing atas terbuka. Dia lagi duduk di pinggir kasur. Bukan sofa, tapi kasur utama, dan aku sadar kepalaku ada di pangkuannya. Aku panik, langsung mau duduk. Tapi tangannya cepat menahan pundakku. Aku baru sadar ada kain kompres basah di dahi aku, dan badanku sudah pakai piyama pendek yang aku biasa pakai tidur. Siapa yang gantiin? Rehan gak ngomong apa-apa dulu. Dia cuma ambil termometer digital dari meja samping, masukkan ke telinga aku, tunggu beb. Angkanya 39,8 derajat Celcius. Dia mendengus pelan, tapi matanya gak marah, lebih kayak takut. Aku coba buka mulut, suaraku serak. Aku cuma bisa bisik lelet. Badanku masih lemas banget. Dia nggak jawab langsung. Dia taruh termometer, ambil botol air mineral, buka tutup, lalu angkat kepalaku pelan supaya aku bisa minum. Aku nurut aja, tenggorokan kering banget. Setelah beberapa teguk, dia taruh lagi botolnya, lalu ambil kain kompres, celup ke baskom air es yang ada di lantai, peras, taruh balik di dahi aku. Gerakannya kasar, tapi hati-hati. Jari-jarinya gemetar sedikit setiap menyentuh kulitku. Aku nggak berani lihat matanya lama-lama. Aku cuma bisa menatap langit-langit kamar sambil badan panas dingin. Beberapa menit kemudian dokter datang. Dokter pribadi keluarga, katanya. Cek tensir, suntik penurun panas, kasih obat minum. Dokter bilang aku kecapean parah ditambah kurang makan dan kurang tidur. Harus istirahat total 2 hari. Rehan cuma mengangguk. Tangannya tetap di samping kasur, nggak jauh dari tanganku. Dokter pergi. Tinggal kami berdua lagi. Aku masih berbaring di kasur dia, kepala di bantal empuk yang baunya sabun dia. Aku nggak tahu harus ngomong apa. Aku takut dia marah karena aku bikin repot. Tapi Rehan nggak marah. Dia malah ambil selimut tebal, selimut yang sama yang pernah dia lempar ke aku malam pertama, tarik sampai dada aku. Lalu dia duduk lagi di pinggir kasur, punggung membelakangi aku, tangannya menutup wajah. Bahunya naik turun pelan. Aku nggak yakin, tapi kayaknya dia lagi tarik napas dalam-dalam berkali-kali. Aku nggak tahan, air mataku keluar lagi. Bukan karena sakit badan, tapi karena aku bingung. Aku takut dia membenci aku karena merepotkan. Aku takut besok dia tambah aturan baru. Aku takut dia suruh aku keluar dari rumah ini. Tanpa sadar, aku menggerakkan tangan lelet, menyentuh lengan bajunya. Jari aku cuma bisa nyentuh ujung kemeja. Tapi itu cukup. Rehan langsung menoleh. Matanya merah banget. Dia lihat tanganku, lalu lihat wajahku yang sudah basah air mata. Dia nggak ngomong apa-apa. Tiba-tiba dia geser posisi, badannya turun, lalu memeluk aku dari samping. Pelukannya erat sekali, sampai aku bisa rasakan detak jantungnya yang kencang banget di dada aku. Kepalanya di pundakku, napasnya panas. Aku kaget, badanku kaku. Ini pertama kali dia peluk aku. Bukan pelukan biasa, tapi pelukan orang yang takut kehilangan. Aku nggak tahu harus ngapain. Akhirnya tanganku yang tadi cuma menyentuh lengan dia, pelan-pelan balas memeluk punggungnya. Baju dia basah karena keringat, tapi aku nggak peduli. Aku cuma balas peluk sekuat yang aku bisa meskipun badanku lemas. Kami diam begitu lama. Mungkin 5 menit, mungkin 10 menit. Cuma ada suara napas kami berdua dan AC yang berisik pelan. Aku nggak berani gerak, takut dia sadar dan menjauh lagi. Akhirnya dia melepaskan pelukan pelan-pelan. Wajahnya masih dekat sekali dengan wajahku. Matanya menatap lurus ke mataku. Ada sesuatu di tatapannya yang aku belum pernah lihat sebelumnya. Bukan dingin, bukan marah. Lembut, tapi masih bingung. Dia angkat tangan, hapus air mata di pipiku dengan ibu jari. Gerakannya kasar, tapi nggak sakit. Lalu dia tarik selimut lagi sampai leher aku, pastikan aku hangat betul. Setelah itu dia bangun, ambil baskom air es, ganti kain kompres lagi. Dia lakukan itu berulang-ulang sampai jam 1 malam. Aku pura-pura tidur supaya dia nggak malu, tapi aku tahu dia nggak tidur sama sekali. Dia duduk di kursi samping kasur, ganti kompres tiap 15 menit, cek suhu tiap jam. Paginya panas aku sudah turun ke 37,5 derajat Celcius.
Aku bangun lelet, lihat Rehan lagi tidur di kursi dengan posisi nggak enak. Kepalanya nyandar di sandaran, tangan masih pegang kain kompres. Matanya hitam, jelas nggak tidur semalaman. Aku pelan-pelan duduk, tarik selimut supaya nggak jatuh. Aku lihat meja samping kasur penuh. Obat-obatan, air mineral, termometer, semangkuk bubur ayam yang masih hangat, dan kertas kecil. Aku ambil kertas itu. Makan buburnya. Jangan kerja hari ini. Aku ke kantor sebentar, pulang siang. Kalau perlu apa-apa, telepon aku langsung. Aku pegang kertas itu erat-erat. Dada aku penuh sesak. Tapi kali ini bukan karena takut. Aku nggak ngerti lagi sama laki-laki ini. Dia yang bikin aturan kejam, dia yang bilang jangan berharap apa-apa, tapi dia juga yang panik setengah mati saat aku pingsan, yang nggak tidur semalaman jagain aku. Aku lihat dia masih tidur lelap di kursi. Wajahnya yang biasanya tegang sekarang kelihatan lebih muda, lebih manusiawi. Dan saat itu juga, tanpa aku sadari, tembok es yang selama ini dia bangun di antara kami, mulai retak sedikit demi sedikit. Setelah kejadian aku pingsan, suasana di rumah berubah pelan-pelan. Bukan berubah drastis, tapi cukup terasa. Rehan masih dingin di depan orang lain, masih cuek kalau lagi di kantor, tapi di rumah dia mulai agak manusiawi. Dia nggak lagi suruh aku tidur di kamar tamu. Sekarang aku tidur di sofa panjang dalam kamar utama, dan dia kasih bantal tambahan sama selimut tebal tanpa aku minta. Pagi-pagi selalu ada sarapan di meja, meski cuma roti bakar atau nasi goreng sederhana. Kadang ada catatan kecil, makan dulu sebelum ke kantor. Tulisannya tetap tegas, tapi aku mulai tersenyum setiap baca. Dia juga mulai ngobrol sedikit. Bukan obrolan panjang, cuma tanya, "Kamu sudah makan belum?" Atau, "Dokter bilang kamu masih boleh minum kopi." Aku jawab singkat, takut kebanyakan ngomong malah dia balik cuek lagi. Tapi tiap kali aku jawab, dia mengangguk kecil, kayak puas. Hari itu hari Sabtu. Kantor libur. Aku bangun agak siang karena masih capek. Pas turun ke bawah, rumah sepi. Mbak Siti bilang Rehan ke lantai 3 sejak subuh. Katanya ada kerjaan penting. Aku makan sarapan sendirian, lalu beres-beres kamar. Obat batuk aku habis. Aku ingat pernah lihat kotak P3K di ruang kerja Rehan, lantai 3. Aturan nomor 1, jangan masuk ruang kerja tanpa izin. Tapi aku benar-benar butuh obat, kepala mulai pusing lagi. Aku naik pelan-pelan ke lantai 3. Pintu ruang kerja tertutup, tapi nggak dikunci. Aku ketuk 2 kali, nggak ada jawaban. Aku buka pelan, cuma sedikit, ngintip. Kosong. Meja besar, rak buku tinggi, sofa kulit, dan lemari arsip. Aku masuk cepat-cepat, cari kotak P3K di rak rendah. Ketemu. Aku ambil obat batuk, mau buru-buru keluar. Tapi saat mau menutup laci yang sedikit terbuka, aku nggak sengaja lihat sebuah foto kecil di dalam laci itu. Foto perempuan. Cantik sekali, rambut panjang bergelombang, senyum lebar, mata berbinar. Dia pakai gaun putih, berdiri di taman bunga. Aku tahu wajah itu. Aku pernah lihat di koran lama, tapi nggak ingat di mana. Aku pegang foto itu cuma sebentar. Tangan aku gemetar. Entah kenapa rasanya salah banget pegang barang ini. Aku buru-buru taruh balik, tutup laci, mau kabur. Tapi pintu tiba-tiba terbuka keras. Rehan berdiri di ambang pintu, wajahnya merah padam. Matanya langsung tertuju ke laci yang baru aku tutup. Dia masuk cepat, langkahnya berat. Aku mundur sampai punggung nempel rak buku. "Siapa yang izinin kamu masuk sini?" Suaranya rendah, tapi bikin bulu kuduk berdiri. Aku nggak bisa ngomong. Mulutku terkunci. Aku cuma geleng-geleng kepala, air mata sudah mulai naik. Rehan buka laci dengan kasar, ambil foto itu, pegang erat-erat. Napasnya cepat. Matanya nggak lagi dingin, tapi penuh amarah dan sakit. Aku belum pernah lihat dia seperti ini. "Keluar," katanya pelan, tapi tegas sekali. Aku langsung lari keluar, pintu aku tutup keras. Aku turun ke lantai 2, masuk kamar utama, kunci pintu dari dalam. Aku duduk di sofa, peluk bantal, nangis sesenggukan. Aku takut setengah mati. Aku langgar aturan paling atas. Apa dia bakal usir aku sekarang?
Apa dia bakal minta cerai lebih cepat? Aku nangis sampai tenggorokan sakit. Aku nggak berani keluar kamar seharian. Makan siang Mbak Siti antar ke depan pintu. Aku bilang nggak lapar. Sampai malam aku masih di sofa, badan gemetar setiap ingat wajah Rehan tadi siang. Jam 9 malam, aku dengar ketukan pelan di pintu. Aku kaku, nggak berani buka. Ketukan lagi, lebih pelan. Lalu suara Rehan, kecil sekali. Aku nggak jawab. Aku takut. Beberapa menit kemudian aku dengar pintu dibuka pelan. Ternyata aku lupa kunci atas. Rehan masuk, bawa nampan kecil berisi semangkuk sup dan segelas air putih. Dia pakai kaos hitam biasa dan celana pendek. Wajahnya sudah nggak merah lagi, tapi matanya masih sayu. Dia taruh nampan di meja kecil, lalu duduk di lantai, tepat di depan sofa aku. Punggungnya nyandar ke sofa, kepala menunduk. Dia nggak lihat aku langsung. Aku tetap diam, peluk bantal erat-erat. Lama sekali dia diam. Sampai aku pikir dia bakal pergi lagi. Tapi akhirnya dia buka mulut, suaranya pelan dan serak. Namanya Clara, katanya. Tunangan aku dulu. Aku terpaku. Jantungku berdegup kencang. Rehan tarik napas panjang. Tangannya memainkan ujung kaosnya. Kami mau nikah 4 tahun lalu. Dia meninggal kecelakaan mobil 2 minggu sebelum hari haji. Sopir mabuk nabrak dia dari belakang. Dia meninggal di tempat. Aku nggak berani gerak. Aku cuma dengar, napas tertahan. Sejak itu aku nggak bisa percaya sama orang lagi. Lanjutnya, setiap kali dekat sama orang, aku takut mereka pergi juga. Makanya aku nikah sama kamu, karena aku tahu kamu nggak akan terlalu dekat. Karena ini cuma perjanjian. Dia akhirnya menoleh. Matanya basah, tapi nggak ada air mata yang jatuh. Aku minta maaf tadi siang. Aku nggak mau marah. Aku cuma kaget. Aku nggak tahu harus ngomong apa. Dada aku sesak banget. Aku taruh bantal pelan-pelan, lalu geser turun dari sofa. Aku duduk di lantai juga, di sebelahnya, jarak cuma beberapa senti. Aku nggak berani sentuh dia dulu. Aku cuma pegang tangannya pelan. Dingin sekali, jari-jarinya kaku. Tapi dia nggak menarik tangan. Aku nggak akan maksa kamu buka hati, Ray, kataku pelan. Aku juga manusia. Aku juga takut. Tapi, aku janji nggak akan ninggalin kamu kalau kamu nggak mau aku pergi. Dia menoleh tajam. Matanya menatap lurus ke aku, kayak cari kebohongan. Tapi aku nggak bohong. Aku serius. Lama dia diam. Lalu tangannya balas genggam tanganku. Keras, tapi hangat. Dia nggak ngomong apa-apa lagi. Kami cuma duduk di lantai, saling genggam tangan, sampai lampu kamar mati otomatis jam 11 malam. Malam itu aku tidur di sofa lagi, tapi selimutnya ditarik Rehan sampai dada aku sebelum dia naik kasur. Sebelum lampu dimatikan, aku lihat dia taruh foto Clara lagi di laci meja samping kasur. Tapi kali ini nggak disembunyiin dalam-dalam. Fotonya dibiarkan agak kelihatan. Dan aku tahu, malam itu adalah pertama kalinya Rehan membuka sedikit pintu hatinya yang selama ini terkunci rapat. Sejak malam Rehan cerita tentang Clara, dinding di antara kami seperti runtuh setengahnya. Bukan berarti tiba-tiba dia jadi suami manis seperti di drama-drama, tapi perubahannya nyata. Pagi hari dia mulai nunggu aku turun sarapan bareng, meskipun cuma duduk diam sambil baca berita di HP. Kalau aku batuk sekali, dia langsung taruh obat batuk di meja tanpa ngomong apa-apa. Di kantor dia masih cuek di depan orang, tapi kalau ruangan sepi, dia suka colek pundak aku pelan. Tanya, mau kopi? Aku cuma mengangguk, dan 5 menit kemudian secangkir latte hangat sudah ada di meja aku, tanpa nama pengirim. Aku mulai terbiasa. Bahkan mulai senyum sendiri kalau ingat hal-hal kecil itu. Tapi orang lain mulai notice juga. Karyawan senior mulai bisik-bisik, kok Pak Rehan sekarang sering senyum tipis kalau Bu Naila lewat. Aku pura-pura nggak dengar. Yang jelas, aku mulai merasa rumah ini nggak lagi dingin seperti dulu. Sampai suatu hari semua berantakan lagi. Hari Rabu sore, aku lagi bantu tim keuangan bersihin data proyek baru. Ada flash disk berisi proposal rahasia yang harus aku kasih ke Rehan sebelum jam 5. Aku taruh di laci meja aku, kunci laci seperti biasa. Pulang kantor aku lupa bawa pulang flash disk itu karena kepala pusing mikirin deadline lain.
Besok paginya kantor heboh. Proposal itu bocor ke kompetitor. Isinya sama persis. Semua langsung curiga ke orang dalam. Raihan langsung adakan rapat darurat. Aku duduk di meja sekretaris, tangan gemetar. Aku tahu flash disk masih di laci aku, tapi aku nggak berani buka mulut dulu karena takut salah. Tiba-tiba sepupu Raihan, Rian Arkanda, masuk ruangan rapat sambil bawa printout email anonim. Email itu bilang aku yang bocorin data karena dendam pada keluarga Arkanda. Ada foto aku lagi keluar dari ruang server malam sebelumnya, padahal aku cuma lewat situ buat ambil printer. Rian senyum licik, langsung kasih bukti itu ke Raihan. Raihan baca email itu di depan semua direktur. Wajahnya langsung gelap. Dia nggak ngomong apa-apa, cuma lempar kertas itu ke meja, lalu keluar ruangan. Langsung ke meja aku. Aku berdiri gemetar. Semua orang di lantai itu pada ngeliatin. Flash disk mana? Tanyanya dingin. Aku buka laci, kasih flash disk yang masih utuh. Dia cek isinya, masih lengkap, nggak ada yang hilang. Tapi dia nggak percaya. Matanya penuh kekecewaan yang aku kenal banget. Kekecewaan yang sama seperti waktu aku masuk ruang kerjanya dulu. "Pack barang kamu. Malam ini keluar dari rumah," katanya pelan, tapi semua orang dengar. Aku nggak bisa jawab apa-apa. Air mataku langsung jatuh. Aku cuma mengangguk kecil, balik ke meja, mulai kosongin laci. Tangan gemetar, napas sesak. Semua karyawan pada pura-pura sibuk, tapi aku tahu mereka ngeliatin. Aku pulang naik taksi online sendirian. Raihan nggak ikut. Sampai rumah aku langsung masuk kamar utama, buka lemari, taruh baju-baju ke koper besar. Aku nggak nangis lagi di depan Mbak Siti yang bingung. Aku cuma bilang, "Mbak, aku pulang ke rumah orang tua dulu ya." Mbak Siti mau nanya, tapi aku geleng kepala. Aku nggak mau dia ikut repot. Koper sudah penuh. Aku tarik ke bawah, letakkan di depan pintu utama. Jam 7 malam. Hujan deras lagi. Aku duduk di sofa ruang tamu, nunggu taksi yang aku pesan. Handphone aku matikan supaya Raihan nggak telepon, meskipun aku tahu dia pasti nggak akan telepon. Aku nggak tahu harus mulai hidup dari mana lagi. Rumah orang tua sudah dijual buat bayar utang. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Tapi aku lebih takut tinggal di rumah ini kalau Raihan sudah nggak percaya sama sekali. Pintu utama terbuka keras. Raihan masuk, baju basah kuyup, rambut menetes air hujan. Dia lihat koper aku di depan pintu, lalu lihat aku yang duduk kaku di sofa. Matanya merah, napasnya cepat. Dia lempar kunci mobil ke meja, langkahnya berat mendekat. Aku berdiri, mundur selangkah. Takut dia marah lagi, tapi dia nggak marah. Dia malah berhenti 2 langkah di depan aku, lalu tiba-tiba tarik tanganku keras, peluk aku dari belakang. Lengannya melingkar erat di pinggang aku, kepalanya nyandar di pundak aku. Badannya basah dan dingin, tapi pelukannya panas sekali. Aku kaku. Napasnya terdengar berat di telinga aku. Aku nggak bisa nahan lagi. Aku balik badan di dalam pelukannya, lalu peluk balik. Tangisku pecah. Aku nangis di dadanya, bajunya basah karena air mata aku dan hujan. Dia nggak ngomong apa-apa, cuma peluk aku semakin erat. Tangannya naik ke kepalaku, elus-elus rambut aku pelan. Kami berdiri begitu lama di depan pintu, hujan masih deras di luar. Akhirnya dia angkat wajahku pelan, hapus air mata aku dengan kedua ibu jari. Matanya basah juga, meskipun gak ada air mata yang jatuh. Dia tarik napas dalam, lalu tiba-tiba dekatkan wajahnya. Bibirnya menyentuh bibir aku pelan sekali. Bukan ciuman penuh nafsu, tapi ciuman orang yang baru sadar takut kehilangan. Aku balas ciumannya. Tangan aku naik ke lehernya, pegang erat. Ciuman pertama kami. Di depan pintu, dengan koper masih terbuka di samping, baju kami basah, tapi dunia kayak berhenti. Setelah beberapa detik dia lepas pelan, dahi kami masih bersentuhan. Napas kami sama-sama cepat. Dia pegang tanganku erat, tarik aku naik ke lantai 2. Koper dibiarkan begitu saja di bawah. Kami masuk kamar utama. Dia tutup pintu, kunci. Lalu dia peluk aku lagi, kali ini lebih tenang. Malam itu kami tidur di kasur yang sama untuk pertama kalinya. Bukan melakukan apa-apa yang terlalu jauh, cuma pelukan. Dia peluk aku dari belakang, tangannya melingkar di perut aku,
dagunya di pundak aku. Aku bisa rasakan detak jantungnya yang pelan-pelan jadi tenang. Sebelum aku tertidur, aku dengar dia bisik pelan di telinga aku, suaranya serak tapi lembut. "Jangan pergi lagi. Aku salah. Maaf." Aku cuma balas genggam tangannya lebih erat. Aku nggak jawab apa-apa, tapi air mataku jatuh lagi, kali ini karena lega. Dan malam itu, tanpa aku rencanakan, aku jatuh cinta sungguhan pada laki-laki yang dulu aku takuti setengah mati. Setelah kejadian aku hampir pergi, Raihan benar-benar berubah. Bukan berubah jadi orang lain, tapi kayak orang yang akhirnya berani lepas rem. Dia masih cuek di depan orang kantor, masih tegas kalau rapat, tapi begitu pintu rumah tertutup, dia jadi Raihan yang aku nggak pernah bayangkan sebelumnya. Pagi-pagi dia bangun lebih dulu, bikin kopi buat aku, taruh di meja samping kasur. Kalau aku masih ngantuk, dia colek pipi aku pelan sampai aku buka mata. Di kantor dia mulai panggil aku, "Nay." Kalau lagi berdua, suaranya rendah, cuma aku yang boleh dengar. Kadang dia tiba-tiba masuk ruang sekretaris, tutup pintu, cium kening aku sebentar, lalu keluar lagi kayak nggak ada apa-apa. Karyawan pada bingung, aku cuma bisa merah mukanya. Hari Jumat sore dia tiba-tiba bilang kita libur ke puncak. Cuma berdua. Rumah lama orang tuanya di sana sepi, katanya mau istirahat. Aku cuma mengangguk, nggak tanya banyak. Dalam hati aku senang banget. Akhirnya kami bisa jauh dari kota, dari kantor, dari semua drama. Perjalanan 2 jam. Mobil Raihan nyetir sendiri, aku di sebelahnya. Tangan kirinya disetir, tangan kanannya pegang tangan aku sepanjang jalan. Kadang dia usap punggung tangan aku dengan ibu jari, kayak takut aku hilang. Aku cuma lihat keluar jendela, senyum sendiri. Rumah di puncak besar, tapi hangat. Kayu semua, perapian menyala, jendela besar menghadap gunung. Malam itu hujan kecil, udara dingin. Embok Sari, pengurus rumah, sudah siapin makan malam, terus pamit pulang ke rumahnya di bawah. Tinggal aku dan Raihan benar-benar sendirian. Kami makan di meja kayu dekat perapian. Sup krim jamur, steak, dan anggur merah 1 botol. Raihan gak banyak ngomong, tapi matanya gak lepas dari aku. Setelah makan dia taruh piring di wastafel, lalu datang dari belakang, peluk pinggang aku, dagunya di pundak aku. Malam itu dia bawa aku ke kamar utama di lantai 2. Kamarnya besar, kasur besar dengan sprei putih bersih, lampu temaram kuning, aroma kayu manis dari lilin. Dia tutup pintu pelan, lalu berdiri di depan aku. Dia angkat tangan, buka kancing kemeja aku satu persatu, pelan banget, kayak takut aku lari. Matanya nggak lepas dari mata aku. Aku biarkan. Jantungku berdegup kencang, tapi aku nggak takut lagi. Aku mau ini, aku mau dia. Kemeja aku jatuh ke lantai. Dia cium leher aku pelan, tangannya memeluk pinggang. Aku balas buka kemeja dia, sentuh dadanya yang hangat. Kami bergerak ke kasur tanpa buru-buru. Semua pelan, penuh hati-hati, penuh rasa takut dan bahagia yang sama. Malam itu akhirnya kami benar-benar jadi suami istri. Bukan karena kewajiban, bukan karena perjanjian, tapi karena kami sama-sama mau. Dia lembut sekali. Setiap sentuhan penuh perhatian, setiap napasnya seperti bilang, "Aku takut kehilangan kamu." Aku balas peluk dia erat-erat, nggak mau lepas. Kami berdua menangis pelan di tengah malam, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya merasa pulang. Paginya aku bangun karena bau kopi dan roti bakar. Raihan nggak ada di kasur. Aku pakai kimono mandi, turun ke bawah. Dia lagi di dapur, cuma pakai celana pendek, atasnya telanjang, lagi bakar roti. Rambutnya berantakan, tapi wajahnya cerah banget. Dia lihat aku turun, langsung taruh pisau mentega, datang peluk aku dari depan. Cium kening aku lama. Aku lihat meja makan sudah rapi. Roti bakar, telur orak-arik, buah potong, jus jeruk, dan secangkir kopi susu buat aku. Di samping piring aku ada kertas kecil lagi, tulisan tangan dia. Aku ambil, baca. "Mulai hari ini kamu tidur di kasur terus." Sofa aku buang. Aku ketawa kecil, mata berkaca-kaca. Dia lihat aku baca, cuma angkat bahu pura-pura cuek, tapi pipinya merah. Kami sarapan bareng di meja kecil dekat jendela. Di luar masih berkabut, gunung kelihatan hijau. Dia suapin aku potongan apel,
Aku balas suapin dia roti. Kami ketawa kalau ada mentega nempel di hidung. Biasa banget, tapi rasanya luar biasa. Habis sarapan dia tarik aku ke sofa depan perapian. Kami duduk berpelukan, selimut tebal menutupi kami berdua. Dia mainin rambut aku selonjor di dadanya. Dia tiba-tiba buka mulut, suaranya pelan tapi jelas. Aku nggak janji bisa jadi suami sempurna, Naila. Aku masih banyak salah. Masih suka cuek. Masih takut kalau terlalu sayang nanti kehilangan lagi. Tapi aku janji satu hal, aku akan belajar mencintai kamu setiap hari. Aku akan usaha supaya kamu gak pernah nyesel nikah sama aku. Aku angkat kepala, lihat matanya yang serius. Aku gak tahan, langsung cium bibirnya pelan. Dia balas ciuman aku, tangannya memeluk lebih erat. Aku lepas ciuman, taruh kepala lagi di dadanya. Aku juga gak minta sempurna, Ray. Aku cuma minta kamu gak pergi, karena sekarang kamu sudah jadi rumah aku. Dia gak jawab pakai kata-kata. Dia cuma peluk aku lebih erat, cium rambut aku berkali-kali. Kami habiskan akhir pekan itu di puncak tanpa keluar rumah. Nonton film lama, masak bareng, tidur siang berpelukan, jalan di taman kecil sambil pegangan tangan. Senin pagi kami pulang ke Jakarta dengan mobil yang sama, tapi suasananya beda sekali. Tangan kami gak lepas sampai masuk gerbang rumah. Malam pertama yang sebenarnya ternyata gak cuma malam di ranjang. Malam pertama yang beneran adalah malam saat aku tahu, laki-laki yang dulu aku takuti setengah mati, sekarang jadi orang yang paling aku sayang di dunia ini. Dan aku gak pernah menyangka, pernikahan paksa yang aku mulai dengan tangis di sofa keras itu, akhirnya membawaku ke bahagia yang gak pernah aku minta, tapi sekarang gak mau aku lepas lagi.